Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas perhitungan PPh pasal 2126 karyawan tetap dan cara pengisian SPP guna untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah perpajakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Asyira Aulia Rizky dengan NIM 64232090. Perkenalkan, nama saya Lucy Ade Aulia dengan NIM 64232083. Perkenalkan, nama saya Putri Salsa Sabita dengan NIM 64232091. Perkenalkan, nama saya Ilma Sarah dengan NIM 64232098. Perkenalkan, nama saya Kalisa Putri dengan NIM 64232099. Perkenalkan, nama saya Anjali Oktaviani dengan NIM 64232103. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian PPh pasal 21 atau 26. Definisi PPh pasal 21 atau 26 yakni pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, dan subjek pajak luar negeri. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh WPOP wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh WPLN wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Wajib pajak PPh 21 atau 26. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan termasuk penerima pensiun, dan tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, pajak perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan keluarga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Lalu yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tarif PPh pasal 21 atau 26, tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 atau 6, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 31 PJ 2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan 252 PMK 03/2008 tentang petunjuk pemotongan atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Untuk menghitung PPh pasal 2126, terlebih dahulu diketahui dengan pengenaan pajaknya. Tarif PPh pasal 21 atau 26, UU PPh, lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 50 miliar dengan tarif 5%. Di atas 50 miliar sampai 250 miliar dikenakan tarif 15%. Di atas 250 miliar sampai 500 miliar dikenakan tarif 25%.
Di atas 500 miliar dikenakan tarif 30%. Undang-Undang HPP, lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 60 miliar dikenakan tarif 5%. Di atas 60 miliar sampai 250 miliar dikenakan tarif 50%. Di atas 250 miliar sampai 500 miliar dikenakan tarif 25%. Di atas 500 miliar dikenakan tarif 30%. Dan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Subjek PPh pasal 21 atau 26, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota Dewan Komisaris, dan mantan pegawai atau peserta kegiatan. Objek PPh pasal 21 atau 26, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26 adalah yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah golongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Potongan PPh pasal 21 dan 26. Pihak yang wajib memotong PPh pasal 21-26 sesuai dengan Peraturan Ditjen Pajak Nomor Per 32 PJ 2015 adalah: yang pertama, pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan atau unit. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Berikut data pajak PPh pasal 21-26 karyawan tetap di Jalan Raya Boulevard Blok UF 1 nomor 2324 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya, perhitungan SPT PPh pasal 21-26. Perhitungan pajak pasal 21 untuk pegawai tetap. Pajak pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak. Rumus untuk PPh 21 yaitu penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang PTKP dikali tarif pajak. Pertama, kita hitung dulu biaya jabatannya. Biaya jabatannya adalah 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 6 juta per tahun. Jika penghasilan bruto totalnya 12.379.052.633, maka biaya jabatannya sama dengan 5% dikali 12.379.052.633.000. Hasilnya adalah 618.952.632.000. Namun, jika setiap karyawan mencapai batas maksimal, maka diasumsikan biaya jabatan maksimum yaitu 6 juta dikali 4.470 orang sama dengan 26.820.000.000. Untuk menghitung PTKP penghasilan tidak kena pajak, PTKP per tahun untuk perorangan TK per 0 sama dengan 54 juta. Untuk 4.470 orang, maka PTKP dihitung dengan 54 juta dikali 4.470 orang sama dengan 241.380.000.000. Untuk menghitung PKP penghasilan kena pajak itu rumusnya penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi PTKP.
PKP sama dengan 12.379.52633 dikurangi 618.952.632 lalu dikurangi lagi 241.380 juta. Hasilnya adalah 229.819.999. Karena total yang diberikan lebih kecil dibandingkan total biaya jabatan dari PTKP, bisa diasumsikan pajak untuk pegawai tetap dihitung berdasarkan agregat pemotong dan tarif yang berlaku. Langsung tercatat sebesar Rp478.863.496 yang berdasarkan pada data di formulir. Selanjutnya, perhitungan pajak pasal 21 untuk bukan pegawai lainnya. Untuk pegawai lainnya, tarif pajak yang digunakan adalah 50% dari tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Misalnya jika pendapatan bukan pegawai bruto adalah 1.352.867.699, maka pajak yang dihitung langsung berdasarkan rumus itu adalah pajak sama dengan 50% dikali tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Dalam data formulir, pajak yang sudah dipotong untuk kategori ini adalah 39.638.513 yang dihitung langsung tanpa rinciannya. Cara pengisian SPT PPH pasal 21 atau 26 melalui via online. Berikut langkah-langkah cara laporan SPT tahunan di kantor pajak secara offline. Yang pertama, siapkan seluruh dokumen pendukung laporan SPT tahunan Badan, NPWP Badan, Evin Badan, sertifikat elektronik, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang relevan. Yang kedua, unduh atau download formulir SPT tahunan Badan 1771. Yang ketiga, isi formulir 1771 sesuai dengan kolom yang tertera. Yang keempat, kunjungi kantor pajak KPP. Yang kelima, ambil nomor antrian layanan. Yang keenam, serahkan formulir SPT dan dokumen yang sudah disiapkan ke petugas. Yang ketujuh, setelah petugas selesai, seharusnya Anda akan menerima bukti telah melaporkan SPT tahunan ke karyawan tetap. Cara pengisian SPT PPH pasal 21 atau 26. Cara pengisian SPT offline via e-forum. Berikut cara pengisiannya. Yang pertama, login ke akun DJP online www.pajak.go.id. Yang kedua, klik lapor, kemudian klik logo e-form PDF. Yang ketiga, klik buat SPT. Yang keempat, ikuti langkah-langkah pengisian sesuai pertanyaan pada kolom yang tertera. Yang kelima, kemudian klik kirim permintaan. Yang keenam, formulir elektronik SPT 1771 akan diunduh otomatis. Setelah mendapatkan formulir 1771, Anda dapat mengisinya secara offline. Setelah pengisian SPT selesai, kita dapat menyambungkan perangkat dengan koneksi internet untuk submit online SPT tahunan. Yang kedua, via online terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan non-pemerintah. Yang pemerintah itu melalui web yang tertera di sini. Yang kedua, non-pemerintah melalui e-Bupot 21 atau 26, websitenya ada di sini. Cara pembayaran SPT PPH pasal 21. Yang pertama, via online melalui kode billing PPH pasal 21 atau 26. Yang pertama, login ke situs djponline.pajak.go.id menggunakan NPWP dan PIN. Yang kedua, pilih bayar, kemudian klik a billing. Yang ketiga, data NPWP, nama dan alamat akan terisi otomatis. Yang keempat, isi form SSE. Yang kelima, jenis pajak diisi per 1121
sampai PPh pasal 21 atau 26. Yang keenam, jenis setoran diisi 100 sampai masa PPh pasal 21 atau 26. Yang ketujuh, masa pajak diisi bulan saat pembuatan billing. Yang ke-8, tahun pajak diisi tahun saat pembuatan billing. Yang ke-9, jumlah setor diisi jumlah pajak yang akan disetor. Yang ke-10, uraian diisi keterangan pajak. Yang ke-11, klik buat kode billing. Yang ke-12, kemudian cetak kode billing. Yang ke-13, kode billing yang sudah tercetak digunakan untuk membayar pajak. Setelah mendapatkan kode billing, dapat melakukan pembayaran pajak melalui teller bank, internet banking, mobile banking, ATM atau mini ATM atau mesin edisi. Yang kedua, melalui via offline. Bisa langsung ke kantor pajak. Yang pertama, opsi pelaporan selanjutnya adalah secara konvensional atau langsung menemui petugas di kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama terdekat. Yang kedua, di sana wajib pajak atau WP hanya perlu mengisi formulir SPT tahunan yang tersedia dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian, serahkan formulir tersebut kepada petugas. Jika sudah, wajib pajak atau WP akan diberi tanda bukti pelaporan SPT tahunan. Simpan bukti tersebut jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Kesimpulannya adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau 26 adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir pada tahun pajak. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Untuk kolom masa pajak kita isi sesuai dengan data pada dokumen, yaitu bulan 12 tahun 2023. Lalu isi identitas pemotong seperti NPWP sesuai pada data di dokumen. Nama perusahaan yaitu PT Samudra Global. Dan alamat perusahaan di Jalan Raya Boulevard, Blok 1 F, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Isi nomor telepon sesuai dengan data. Dan isi alamat email perusahaan, yaitu samudraglobal@gmail.com. Selanjutnya, isi kolom objek pajak sesuai dengan data pada dokumen, seperti jumlah penerima penghasilan pada kolom pegawai tetap sebanyak 4.470 orang, jumlah penghasilan bruto sebanyak 12.379.052.633 rupiah,
serta jumlah pajak dipotong sebanyak Rp478.863.496. Lalu isi kolom selanjutnya. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan sesuai dengan data pada dokumen. Isi jumlah pegawai sebanyak 3.065 orang, jumlah penghasilan bruto sebanyak Rp1.352.867.699, serta jumlah pajak dipotong sebanyak Rp39.638.513. Lalu kita isi kolom jumlah dengan total pada masing-masing kolom. Seperti total jumlah pegawai yang ada sebanyak 7.535 orang, total jumlah penghasilan bruto sebanyak Rp13.931.920.332, dan total jumlah pajak dipotong sebanyak Rp518.502.009. Lalu isi kolom PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih disetor sesuai dengan total jumlah pajak dipotong, yaitu sebesar Rp518.502.009. Lalu pada lampiran selanjutnya, isi NPWP pemotong, seperti pada contoh. Untuk kolom objek pajak final, karena pada dokumen kami tidak memiliki data yang dibutuhkan, isi kolom dengan 0. Selanjutnya pada kolom lampiran, kita centang sesuai dokumen yang tersedia. Seperti formulir 1721 lampiran 1 untuk satu masa pajak sebanyak 13 lembar, formulir 1721 lampiran 1 untuk satu tahun pajak sebanyak 462 lembar, formulir 1721 lampiran 2 sebanyak 154 lembar, formulir 1721 lampiran 4 sebanyak 1 lembar, dan formulir 1721 lampiran 5. Lalu pada kolom pernyataan dan tanda tangan pemotong, isi identitas pemotong pajak seperti NPWP seperti pada contoh, nama pemotong pajak yaitu David,
tanggal pengisian SPT yaitu 10 Januari 2024, bertempat di Jakarta Utara, serta tanda tangan pemotong pajak atau pengisi SPT. Setelah itu pengisian SPT selesai dan harus sesuai dengan dokumen yang ada atau tersedia. Demikianlah presentasi dari kami mengenai perhitungan PPh pasal 21 atau 26 untuk karyawan tetap serta tata cara pengisian SPT. Kami harap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua mengenai materi perpajakan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.